93 dan teman Saya Monica dengan NIM 96. Saya Rizka dengan NIM 94. Saya Cindy dengan NIM 95. Di video ini kami akan menjelaskan tentang bukti evolusi komunikasi akustik pada Tarsius di Sulawesi, Indonesia. Selamat menyaksikan! Komunikasi akustik merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan sinyal suara untuk menyampaikan informasi, baik terkait identitas individu, lalu status teritorial, maupun peringatan terhadap ancaman. Pada primata nokturnal seperti Tarsius, sistem komunikasi ini sangat dominan karena keterbatasan visual indah pada malam hari. Vokalisasi juga menjadi sangat penting dalam menjaga jarak antar individu, mengkoordinasikan pergerakan kelompok, dan memperkuat ikatan sosial. Dalam komunitas Tarsius di Sulawesi, komunikasi akustik berkembang sangat kompleks, terutama nyanyian duet antara individu jantan dan juga betina. Duet ini memiliki fungsi sebagai deklarasi wilayah, lalu penguatan ikatan pasangan, serta sarana pengenalan spesies dan pasangan dalam konteks sosial. Tarsius di Sulawesi menunjukkan vokalisasi yang bersifat spesifik per spesies dan juga per jenis kelamin, dengan variasi struktur lagu yang memungkinkan diferensiasi antar populasi meskipun morfologi yang dimilikinya sangat mirip. Variasi vokal tidak hanya mencerminkan identitas individu, tapi juga memiliki peran evolusioner dalam mencegah zona hibridasi. Pada zona hibridasi, Tarsius dentatus dan juga Tarsius lariang di Sulawesi Tengah memiliki nyanyian duet yang bertindak sebagai penghalang reproduktif sebelum perkawinan, sehingga membantu mempertahankan batas antar spesies meskipun mereka hidup dalam sepatri. Dengan demikian, sistem akustik ini berperan langsung dalam dinamika kompleks sosial, terutama di Sulawesi. Melalui analisis ini, pada Tarsius spektrum Guspei menunjukkan adanya variasi ritme dan fleksibilitas vokal, di mana individu menyesuaikan tempo vokalisasi mengikuti pasangannya yang mencerminkan kemampuan koordinasi akustik tingkat tinggi. Sehingga fenomena ini dipandang sebagai salah satu prekursor dalam evolusioner batasan bahasa manusia yang menjadikan Tarsius sebagai model penting dalam studi evolusi komunikasi primata. Perkembangan komunikasi akustik pada Tarsius di Sulawesi mencerminkan bentuk adaptasi penting terhadap lingkungan hutan yang lebat serta ancaman dari predator. Pergeseran frekuensi vokal dalam duet jantan dan betina berperan besar dalam menjaga kohesi sosial kelompok sekaligus membantu Tarsius untuk terhindar dari deteksi pemangsa. Contohnya, suara duet jantan biasanya berbentuk chevron yang naik dari sekitar 6 kHz hingga 13 kHz, lalu turun kembali, sedangkan betina menghasilkan suara yang lebih bervariasi dan dapat mencapai hingga 15 kHz. Variasi frekuensi ini memungkinkan komunikasi untuk tetap efisien meskipun sinyal suara dapat teredam oleh vegetasi yang rapat. Selain itu, perbedaan nada awal antar populasi tangkoko dan molibagu menunjukkan adanya adaptasi lokal terhadap kondisi habitat yang berbeda. Perubahan sinyal akustik ini juga berperan penting dalam isolasi reproduktif dan mendorong terbentuknya spesies baru. Sebagaimana terlihat dari pemisahan Tarsius spektrum Gursky dan Tarsius supriyatnae sekitar 0,3 juta tahun lalu. Oleh karena itu, komunikasi akustik tidak hanya berfungsi sebagai strategi pertahanan dari predator, tetapi juga menjadi mekanisme penting dalam dinamika sosial dan proses evolusi Tarsius. Kemampuan Tarsius menghasilkan frekuensi tinggi yang sulit untuk dideteksi oleh predator, namun tetap efektif dalam komunikasi antar populasi, memperkuat peran komunikasi akustik sebagai strategi adaptif. Selain sebagai perlindungan diri, variasi vokalisasi seperti whistle dan chip juga berperan dalam menjaga hubungan sosial, khususnya antara induk dan anak, serta dalam menandai wilayah kekuasaan. Jenis vokalisasi yang berbeda muncul sesuai dengan konteks, seperti infant squeak saat lapar atau cemas, serta alarm call saat mendeteksi ancaman di sekitar. Pola komunikasi yang kompleks ini mencerminkan hasil seleksi alam yang meningkatkan peluang bertahan hidup dan keberhasilan reproduksi. Adaptasi tersebut juga menunjukkan betapa pentingnya suara dalam mengatur interaksi sosial dan koordinasi kelompok di hutan yang padat. Dengan demikian, evolusi komunikasi akustik tidak hanya menjadi strategi bertahan hidup, tetapi juga kunci keberhasilan ekologis dan evolusi Tarsius di habitat alaminya yang penuh tantangan.
Konsep evolusi yang menjadi dasar pada evolusi Tarsius di Sulawesi adalah spesiasi alopatrik dan adaptasi terhadap lingkungan melalui isolasi geografis dan seleksi alam. Spesiasi alopatrik terjadi ketika populasi Tarsius terpisah secara geografis akibat proses geologis seperti penggabungan pulau-pulau Proto-Sulawesi dan fragmentasi habitat selama Pleistosen, sehingga mendorong terbentuknya spesies baru yang terisolasi. Kondisi ini menyebabkan populasi yang terpisah mengalami perubahan genetik dan perilaku yang berbeda, termasuk evolusi komunikasi akustik yang khas di setiap wilayah. Selain itu, seleksi alam berperan dalam mempertahankan variasi frekuensi vokal yang membantu Tarsius menghindari predator dan menjaga kohesi sosial di hutan yang lebat. Perbedaan vokalisasi tersebut juga memperkuat isolasi reproduktif yang mempercepat proses spesiasi. Konsep radiasi adaptif juga terlihat karena satu nenek moyang Tarsius menyebar dan berevolusi menjadi banyak spesies yang teradaptasi dengan kondisi ekologi yang berbeda di berbagai wilayah Sulawesi. Dengan demikian, evolusi Tarsius mencerminkan kombinasi antara isolasi geografis, seleksi alam, dan adaptasi perilaku yang mendorong terbentuknya keragaman spesies di pulau tersebut. Oke, selanjutnya yaitu bukti evolusi komunikasi akustik pada Tarsius. Di sini kami mengambil data dari penelitian Sekele et al. 2017, yaitu pada gambar 2.1, distribusi spesies Tarsius semenanjung utara Sulawesi, seperti di Manado, Gorontalo, Tinombo, dan lain-lain. Nah, populasi-populasi Tarsius ini dipecahkan karena adanya geografis yang kompleks seperti pegunungan, lembah, dan sejarah geologi Sulawesi yang terbentuk dari aksiri pulau-pulau kecil. Nah, isolasi geografis inilah yang menyebabkan Tarsius di tiap daerah itu akan berkembang sendiri-sendiri dan tanpa adanya aliran gen yang konsisten pada populasi tersebut. Nah, isolasi populasi inilah yang memicu terjadinya perubahan perilaku, contohnya yaitu komunikasi suara mereka. Nah, ini merupakan bukti adanya divergensi evolutif. Divergensi evolutif itu proses dua atau lebih populasi yang berkerabat dekat dari suatu spesies dan akan berbeda atau berubah dari waktu ke waktu, sehingga terciptalah spesies baru atau biasa kita kenal dengan spesiasi. Selanjutnya, bukti kedua, kita memakai data gambar 2.1 yaitu spektrogram populasi Tarsius. Nah, di sini adalah bentuk vokalisasi antar populasi yang berbeda. Misalnya, contohnya populasi Manado yang diidentifikasi sebagai Tarsius spectroguscae yang memiliki pola Duitkel dengan frekuensi naik turun tajam. Berbeda dengan populasi Gorontalo yang memperlihatkan pola suara yang lebih datar dan lambat. Nah, populasi-populasi seperti daerah Tinombo, Sejoli, dan lain-lain juga menunjukkan durasi panggilan yang berbeda, modulasi yang nada yang berbeda, dan frekuensi awal yang berbeda juga. Nah, variasi ini menunjukkan bahwa meskipun Tarsius dalam satu nenek moyang yang sama, mereka telah mengalami adaptasi habitat yang mereka huni sendiri-sendiri. Jadi dalam kondisi habitat mereka sendiri-sendiri. Misalnya seperti pergeseran frekuensi ke arah yang lebih tinggi. Jadi kalau Tarsius yang memiliki frekuensi yang lebih tinggi itu juga salah satunya berfungsi untuk suara mereka lebih efektif menembus vegetasi hutan lebat yang ada di Sulawesi dan juga mengurangi kemungkinan deteksi predator. Poin terakhir yaitu relevansi dengan Indonesia atau kearifan lokal. Tarsius di Indonesia biasa dikenal dengan nama lokal yang berbeda-beda tergantung di wilayahnya masing-masing. Contohnya seperti di Minahasa, mereka dikenal sebagai Tangkasi, di Sulawesi Tengah, mereka dikenal sebagai Ngasi, di Tolaki sebagai Podi, dan di Wanoman disebut sebagai Wengo. Dan Tarsius ini merupakan primata endemik khas dari Sulawesi. Karena endemik inilah mereka teridentifikasi statusnya yaitu dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999.
selain penyebutan nama yang berbeda di tiap wilayahnya, dalam beberapa wilayah dan tradisi, Tarsius ini juga dipercaya suaranya itu sebagai pertanda tertentu di alam, sehingga hewan ini dianggap sebagai hewan yang sangat istimewa dan dihormati. Nah, kearifan lokal seperti inilah yang akan menjadi berperan besar dalam menjaga keberadaan Tarsius. Seperti masyarakat yang ada di Sulawesi atau di Indonesia, mereka terdorong untuk tidak merusak habitat maupun menangkap dari spesies endemik khas Sulawesi ini, yaitu Tarsius. Jadi kesimpulannya yaitu evolusi komunikasi akustik pada Tarsius Sulawesi memperlihatkan peran penting proses evolusi dalam kelangsungan hidup, dinamika sosial, dan terbentuknya spesies baru. Variasi frekuensi suara menjadi bentuk adaptasi terhadap hutan yang rapat serta ancaman predator sekaligus menjaga kohesi sosial dan interaksi antar populasi. Perbedaan pola vokalisasi antar populasi yang terpisah secara geografis menunjukkan terjadinya spesiasi alpatrik, terus radiasi adaptif, dan seleksi alam yang menghasilkan keragaman spesies Tarsius di Sulawesi. Bukti genetik dan akustik menegaskan bahwa perbedaan suara bukan hanya variasi perilaku, tetapi bagian dari divergensi evolutif yang memperkuat isolasi reproduktif. Komunikasi akustik menjadi indikator penting dalam studi evolusi primata dengan dampak nyata bagi ekosistem melalui perannya dalam menjaga keseimbangan sosial kelompok dan interaksi di habitat kompleks. Bagi manusia, dampaknya yaitu penelitian ini memberi pemahaman lebih luas tentang mekanisme evolusi, pentingnya konservasi satwa endemik, serta hubungan antara biodiversitas dan kearifan lokal masyarakat di Sulawesi. Sekian video penjelasan dari kami, semoga bermanfaat dan terima kasih. Bye-bye!